Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ketika ibunda Nabi Isa alaihissalam wafat, para malaikat dan jin pun ikut menangis. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan, guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Wahai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sebenarnya kamu ini siapa?" tanya ibunda Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu, dan pikiranku meracau karena wibawamu," lanjut ibunda Nabi Isa alaihissalam. "Akulah yang bertugas mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya ibunda Maryam. "Siapkah dirimu menghadapi maut?" tanya malaikat maut. "Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta ibunda Nabi Isa alaihissalam. "Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut menegaskan. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu itu," sahut ibunda Nabi Isa alaihissalam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihissalam datang terlambat ke tempat ibunya hingga masuk akhir waktu Isya. Ia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan salat fardunya. Tiba-tiba ada suara, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar." Kemudian beliau pun turun dari bukit. Pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucap salam dan kedua pemuda itu pun menjawab salamnya. "Hai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya," pinta Nabi Isa alaihissalam. "Aku ini adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Lalu Jibril lah yang menggalikan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah menyelati dan menghormatinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluhku. Tiada sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibundaku telah wafat dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu, izinkanlah dia berbicara kepadaku." Setelah itu, datanglah wahyu yang mengizinkan dia berbicara dengan ibunya. Beliau berdiri tegak di makam ibunya seraya berbicara dengan prihatin. "Salam sejahtera tetaplah terhatur kepada bunda," sapa Nabi Isa alaihissalam. Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, "Kekasihku, duhai buah hatiku. Wahai bunda, apa yang bunda peroleh di tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula bunda menghadap Tuhan?" tanya Nabi Isa alaihissalam kepada ibundanya. "Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat ridha Allah dalam menghadapnya," jawab ibunda Nabi Isa. "Wahai bunda, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemput?" tanya Nabi Isa alaihissalam menyempatkan diri. "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran, sampai saat ini rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkongan. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat," tutur ibunda Nabi Isa alaihissalam.